Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih dengan saya, Niketri Juliana. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang teori mimetik dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan, karya Agnes Davona. Nah, kita juga harus tahu tentang teori mimetik. Apa sih teori mimetik itu? Teori mimetik merupakan teori yang lahir bersamaan dengan masa kejayaan filsuf Yunani. Orang yang berpengaruh terhadap lahirnya teori ini adalah Plato dan Aristoteles. Plato merupakan guru dari Aristoteles meskipun guru dan murid keduanya memiliki pandangan yang berbeda. Plato memandang karya sastra sebagai sesuatu yang memiliki nilai lebih rendah daripada karya tukang kayu. Sementara Aristoteles memandang karya sastra sebagai sesuatu yang memiliki nilai tinggi daripada karya tukang kayu. Mimetik berasal dari bahasa Yunani yang berarti tiruan. Dalam hubungannya dengan kritik sastra, mimetik diartikan sebagai sebuah pendekatan yang dalam mengkaji karya sastra selalu berupaya untuk mengaitkan karya sastra dengan realitas atau kenyataan. Perbedaan pandangan Plato dan Aristoteles menjadi sangat menarik, karena keduanya merupakan awal filsafat alam. Merekalah yang menghubungkan antara persoalan filsafat dengan kehidupan. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang teori mimetik dalam Surat Kecil untuk Tuhan karya Agnes Davona. Analisis pendekatan memetik pada novel Surat Kecil untuk Tuhan karya Agnes Davona disusun berdasarkan sistematika pembahasan, yaitu yang pertama, identifikasi aspek sosial dalam novel. Yang kedua, analisis aspek sosial dalam novel. Yang ketiga, membuktikan aspek sosial sebagai bentuk peniruan dalam kehidupan nyata dalam novel. Yang keempat, menganalisis aspek sosial dalam novel. Novel bestseller karya Agnes Davona, Surat Kecil untuk Tuhan, diangkat ke layar lebar telah rilis pada tanggal 7 Juli 2011 yang lalu. Surat Kecil untuk Tuhan adalah sebuah buku yang diangkat dari kisah nyata perjuangan seorang gadis remaja Indonesia bernama Gita Sesa Wanda Cantika atau Keke melawan kanker yang ganas. Gadis cantik, pintar dan mantan artis penyanyi cilik berusia 13 tahun yang menjadi penderita kanker jaringan lunak pertama di Indonesia. Kanker itu menyerang wajahnya yang cantik dan menjadinya seperti monster. Bahkan dokter pun menyatakan kalau kehidupannya hanya tinggal beberapa bulan saja. Apa yang akan aku lakukan hari ini akan menjadi bekalku di masa depan. Kepedulian sahabat-sahabat Keke. Dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan ditemukan masalah tentang kepedulian sahabatnya, walaupun keadaan Keke mempunyai wajah yang seperti monster. Kepedulian itu merupakan yang tiada duanya bagi Keke. Nah, di dalam novel ini juga ditemukan masalah percintaan Keke dengan Andi. Keke sudah mengenal cinta ketika ia masuk ke SMP. Keke hanya mencintai Andi. Keke sangat mencintai Andi. Andi merupakan pria selain keluarganya yang dia sayang. Cinta seorang ayah kepada anaknya. Dalam novel ini, sang ayah sangat mencintai anaknya. Dia selalu mencari cara untuk menyembuhkan anaknya. Sang ayah juga memakan obat-obatan yang harus dimakan oleh anaknya.
Tak mau menyerah, sang ayah terus berjuang agar Keke dapat lepas dari vonis kematian. Perjuangan ayah menyelamatkan putrinya begitu mengharukan. Keke yang menyadari hidupnya akan berakhir, kemudian menuliskan surat kecil untuk Tuhan untuk terakhir kalinya. Maafin kami semua. Bukan. Mungkin memang hanya satu pejamlah aku bisa melihatmu. Aku ingin seperti bintang Sirius, selalu bersinar terang di hatimu. Tuhan memberikan anugerah dalam hidupnya. Keke mampu bertahan bersama kanker itu selama 3 tahun lamanya, sebelum akhirnya ia menyerah dan pergi meninggalkan orang-orang yang ia cintai. Nah, sekian dulu ya videonya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.